Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimas Melan Syahri dari kelas WAIK semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari tugas mata kuliah Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam dengan judul Pendidikan Penyadaran dalam Perspektif Pendidikan Islam, dengan tokoh yaitu Paulo Freire. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang biografi tokoh tersebut. Paulo memiliki nama asli Paulo Regulus Neves Freire, lebih sering dipanggil dengan Paulo Freire. Dia lahir di Amerika tanggal 19 September 1921 yang ibunya bernama Adeltrus Neves Freire dan ayahnya seorang polisi bernama Joaquim Thomson Freire. Dari keterangannya, Paulo mengatakan bahwa pendidikan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya yaitu demokratis, terbuka, dan dialogis. Dan juga Paulo juga mendapat pendidikan dari orang tuanya yaitu saling menghormati dan menghargai pendapat dari orang lain. Pada masa kecilnya, Paulo berada di kondisi ekonomi yang sangat kritis dan juga situasi yang sangat sulit. Dan pada usia 8 tahun, Paulo juga merasakan kelaparan yang sangat luar biasa. Tanpa disadari, dari pengalaman Paulo tersebut, itu menimbulkan atau membuat karakter tersendiri dari Paulo tersebut. Jadi Paulo dalam merespon setiap kenyataan yang muncul sangat berpengaruh pada karakter tersebut. Dan juga Paulo menjadi sangat peka dan kritis dengan kenyataan yang dihadapi dan keadaan sekitar yang dia lihat. Dan pada saat kecil itu juga Paulo berusaha untuk mengembalikan hak-hak orang-orang yang kelaparan tersebut. Karena menurut Paulo berharap dan menurutnya jangan sampai orang-orang itu merasakan yang sama yang dia rasakan dan keluarganya, yaitu kelaparan yang sangat amat luar biasa. Pada saat beranjak dewasa, Paulo dituduh oleh pemerintah Amerika bahwa melakukan tindakan subversif atas pemikiran-pemikiran tersebut, dan akhirnya Paulo dipenjara selama kurang lebih 70 hari. Jadi Paulo itu dipenjara selama 70 hari dan itu diinterogasi dan disiksa untuk biar berani berbicara. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang konsep kesadaran atau konsep conscientization. Yang pertama itu proses pembangkitan kesadaran. Kesadaran adalah proses di mana manusia mempunyai kesadaran kritis sehingga mampu melihat secara kritis kontradiksi-kontradiksi sosial yang ada di sekelilingnya dan bergerak aktif untuk mengubahnya. Dan conscientization merupakan hasil dari proses penyadaran yang mengarah pada konsep pembebasan yang dinamis dan sebagai kemanusiaan yang lebih utuh. Melalui proses ini, peserta didik dapat memahami akibat-akibat yang saling kontradiktif dalam kehidupan mereka sendiri, dapat menggeneralisasikan kontradiksi-kontradiksi tersebut pada lingkungan lain di sekelilingnya, dan dapat mentransformasikan masyarakat secara kreatif dan bersama-sama. Jadi maksudnya di sini yaitu kesadaran itu adalah sesuatu yang tumbuh dalam diri kita karena melihat sesuatu atau keadaan sosial yang di sekitar kita. Dan peserta didik itu diharapkan mampu melihat situasi di sekitar kita dan mampu mengubah ataupun jangan sampai hal tersebut ada di dalam lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu problematisasi. Problematisasi adalah proses dialektika dari kesatuan pengada dunia untuk lebih memahami realitas terhadap beradanya. Proses ini harus berkembang dalam aksi yang mentransformasi realitas sampai lapisan yang menyentuh alasan keberadaan dari realitas. Yang ketiga yaitu kesadaran dalam situasi batas dan tindakan batas.
Limit situation merupakan situasi pembatas yang menyebabkan manusia berada dalam keadaan terdominasi olehnya. Ia tidak menyadari bahwa kesadarannya sedang tenggelam, menerima apa adanya, fatalistis, dan mengakibatkan penjinakan. Hal ini terjadi karena manusia tidak bisa mempersepsi tema-tema zaman yang menjadi situasi pembatas yang mengelilingi dirinya. Lalu, poin ketiga yaitu model pendidikan Paulo dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu humanisasi dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Paulo, maksudnya humanisasi yakni memanusiakan manusia sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Paulo ini menganggap kalau peserta didik itu bukan sebuah bejana kosong yang terus-menerus diisi dan akan menimbulkan hafalan-hafalan tanpa makna. Jadi Paulo ini berpendapat menurutnya yaitu pertentangan pendidik dan peserta didik terjadi karena pendidik adalah subjek dan peserta didik adalah objek. Dan itu harus dihapuskan menurut Paulo dan dijadikan bahwa pendidik dan peserta didik itu harus sama-sama menciptakan dialog, sama-sama bekerja sama untuk mencapai pendidikan itu sendiri. Poin yang kedua yaitu pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah menegaskan manusia sebagai makhluk yang berada dalam proses menjadi sebagai sesuatu yang tak akan pernah selesai. Makhluk yang tidak pernah sempurna dengan realitas dan juga tidak pernah selesai. Dan pendidikan hadap masalah dalam pandangan Islam adalah relasi atau adab pendidik dan peserta didik. Jadi jalinan hubungan yang baik di antara keduanya mencerminkan pendidikan yang harmonis dan pendidikan yang berjalan dengan baik untuk mencapainya tujuan pendidikan tersebut. Jadi pendidikan hadap masalah di sini maksudnya yaitu bahwa menegaskan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi-potensi tersendiri dan harus dikembangkan melalui pendidikan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan dan dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.